Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rahma Anindya Putri. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengenalan dan basic Cisco. Nah, di sini ada remote Cisco real device, yaitu ada switch atau router sebagai perangkat pertama, lalu ada PC atau laptop untuk mengakses, lalu ada kabel konsol untuk menghubungkan, lalu ada port konsol yaitu tempat untuk mengatur dan mengaksesnya. Nah, ini adalah contoh kita mengakses perangkat Cisco secara langsung menggunakan laptop. Di bagian ini terlihat laptop yang terhubung ke perangkat Cisco menggunakan kabel konsol. Kabel ini masuk ke port di switch atau router. Fungsinya itu supaya kita bisa masuk dan mengatur perangkat walaupun belum terhubung ke jaringan. Lalu di sini juga ada switch yang terhubung ke terminal, yang dimana terminal ini berfungsi untuk menyalakan agar bisa digunakan. Nah, dan di sini juga ada putih. Putih itu adalah aplikasi Cisco yang biasanya kita gunakan. Fungsinya itu untuk mengakses server atau perangkat jaringan secara jarak jauh melalui protokol aman seperti SSH, Telnet, dan plugin dari komputer Windows. Nah, setelah itu kita akan masuk ke basic configuration. Di sini teman-teman harus mengetahui dulu ada beberapa mode yang ada pada switch atau router. Nah, yang pertama ada user access mode. Dengan tanda prompt switch, perintah dasar tidak bisa konfigurasi. Nah, jadi user access mode ini hanya bisa memberi perintah dasar saja, tidak bisa konfigurasi. Nah, setelah kita sudah berada di user access mode, pastikan kita masuk lagi ke enable. Enable itu adalah privilege access mode dengan tanda prompt switch pagar perintah penting seperti show running config masuk dari user mode dengan cara enable. Setelah itu di sini juga kita hanya bisa melihat status-status koneksi saja, tapi masih tidak bisa konfigurasi. Konfigurasinya kita akan lakukan di mana sih? Nah, kita akan lakukan di Global Configuration Mode dengan tanda prompt switch config pagar tempat untuk konfigurasi sistem umum. Nah, inilah tempat untuk mengkonfigurasi sistem secara umum. Nah, selain ini juga ada yang namanya sub configuration mode. Misalnya switch config pagar untuk interface atau switch config lain untuk konfigurasi lain mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Nah, di sini ada basic config, yaitu ada konfigurasi nama host, konfigurasi password enable, konfigurasi message of the day. Nah, di konfigurasi nama host ini kita dapat memberikan perintah yaitu hostname, lalu kita bisa mengganti nama hostnya sesuai yang kalian mau seperti hostname switch 1. Lalu konfigurasi password enable atau memberikan password yaitu dengan cara memberikan perintah enable secret lalu ketik password yang kalian mau seperti Cisco 123. Lalu di konfigurasi message of the day, ketika ada seseorang yang mencoba ingin mengaksesnya tapi passwordnya salah, maka akan ada akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi tidak sembarang orang bisa mengaksesnya ya teman-teman. Selanjutnya ada konfigurasi password konsol, yaitu untuk mengamankan akses awal. Lalu ada konfigurasi password VTY, yaitu untuk mengamankan akses ke perangkat. Lalu simpan konfigurasi dengan memberikan perintah read memory atau copy running config startup config. Nah, lalu di sini ada cek konfigurasi dengan cek status interface dengan memberikan perintah show IP interface brief, lalu cek konfigurasi aktif dengan perintah show running config, lalu cek password yang tersandi dengan memberikan perintah show startup config. Nah, selanjutnya yang terakhir ada konfigurasi IP address. Nah, konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3 dengan memberikan perintah interface VLAN 1,
lalu memberikan IP address 192.168.1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu untuk mengaktifkannya lagi kita berikan no shutdown. Oke, jadi itu dia teman-teman materi untuk basic Cisco. Selanjutnya kita akan simulasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan coba masukkan satu router dan satu switch. Nah, di sini lalu kita hubungkan untuk basic konfigurasi seperti hostname, password, atau yang lainnya itu sama aja yang teman-teman. Di switch dan di router ini yang membedakan hanya konfigurasi IP. Kalau di switch itu gak bisa. Nah, kalian tinggal klik routernya, lalu klik yang VLI, lalu kalian ketik no, enter 2 kali sampai ada tulisan router kayak gini. Nah, setelah itu kita masukkan perintahnya yaitu enable. Enter. Nah, sebenarnya di sini itu kita bisa meringkas atau menyingkatnya menjadi 2 atau 3 huruf. Kalau udah memasukkan perintah enable, selanjutnya kita masukkan perintah configure terminal. Selanjutnya kita berikan perintah hostname-nya yaitu untuk mengubah nama perangkat router ini ya teman-teman. Misalnya hostname router 1. Nah, selanjutnya kita akan memberikan passwordnya yaitu enable secret 123. Nah, di sini kan routernya belum nyala, belum berwarna hijau. Jadi, untuk menyalakannya kita memberikan perintah yaitu dengan interface fa 0/0. Nah, udah. Kalau udah kita tinggal nyalain lagi yaitu dengan perintah no shutdown. Nah, jika udah berwarna hijau kayak gini, di sini kita dapat memberikan IP address-nya. Dengan IP address class C yaitu 192.168.1. Nah, dan jangan lupa masukin subnet max-nya yaitu 255. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan router. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasikan yaitu switch layer 3. Nah, kalian tinggal klik switch-nya, lalu klik yang ini. Kita tunggu dulu. Sini juga sama, kita ketik no, lalu enter 2 kali sampai ada tulisan switch kayak gini. Lalu kita berikan perintah seperti yang tadi yaitu enable, enter, lalu masukkan configure terminal, lagi, lalu masukkan interface-nya, FA0/1. Kenapa FA0/1? Karena tadi kan kita udah pakai FA0/0, sekarang kita pakai
memakai EVA 0/1. Nah, sebenarnya perintah-perintah yang saya gunakan di multi-layer switch ini sama seperti yang di router. Perbedaannya jika kita menambahkan VLAN. Nah, seperti kita exit dulu. Misal di sini kita pakai VLAN 20. Lalu kita masukin perintahnya yaitu interface VLAN 20 enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke konfigurasi yang di switch. Lalu klik yang ini sama. Nah, lalu kita masukin perintahnya yaitu enable enter. Lalu masukin configure terminal. Lalu kita tambahkan yang tadi yaitu VLAN. VLAN yang tadi itu kan VLAN 20. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke router. Kita exit dulu. Lalu kita masukin interface-nya. Yes. Kita masukin VLAN yang tadi yaitu 20.20. Selanjutnya kita akan memberikan perintah encapsulation. Nah, selanjutnya kita ketik lagi encapsulation. Bedanya di sini kita masukin VLAN yang tadi yaitu VLAN 20 kan? Dot 20. Lalu yang terakhir kita tambahkan IP address-nya yang tadi. IP address dan masukin subnet max-nya ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya caranya teman-teman tentang implementasi basic Cisco. Mungkin sampai segini saja video dari saya. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.